Pak Andi dan Rizal sarjana hukum, magister hukum. Beliau menjabat di Kementerian ATR BPN selaku Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pendidikan sarjana S1 Universitas Gadjah Mada, S2 Universitas Gadjah Mada, S3 Universitas Islam Bandung. Riwayat pekerjaan pada tahun 2011 beliau menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, 2013 sampai 2016 Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, PLT Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, PLT Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan, 2017 Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang dan juga selaku PLT Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah Ruang dan PPAT. 2017 beliau menjabat selaku Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah Ruang dan PPAT. 2018 Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang. 2018 PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan. 2019 Direktur PPHTR dan juga selaku PLT Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 2019 Staf Ahli Menteri Bidang Land Reform dan Hak Masyarakat Atas Tanah. 2020 sampai dengan sekarang beliau menjabat selaku Direktur Jenderal Penataan Agraria. Demikian Pak Andi, dipersilakan. Luar biasa Ibu Ana ini melihat semua riwayat pekerjaan saya. Boleh tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi loh ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom. Salam ini saya lengkapi karena saya lihat audiensnya luar biasa dari Sabang sampai Merauke, sehingga tentu kita harus menyapa dengan baik. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pengurus Pusat di Jakarta yang ada pada saat ini. Yang kami hormati pula Ibu Ketua ini Ikatan Notaris Indonesia. Saya dengar tadi di laporan beliau diwakili oleh Sekretaris Umum. Luar biasa, saya pikir hari ini lengkap. Yang saya hormati para narasumber yang mungkin saya tidak sebut satu persatu. Yang jelas narasumber kali ini luar biasa. Saya tahu reputasi beliau sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Yang juga saya hormati tentunya perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Irawan, saya lihat. Terima kasih kehadirannya. Ini salah satu contoh kerjasama yang baik antara IPAD Provinsi Jawa Barat, pengurus wilayah Provinsi Jawa Barat dengan kami kelihatan dan kehadiran Bapak. Yang saya hormati dan saya muliakan para peserta seminar nasional dengan tema penguatan hak pengelolaan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum saya sampaikan hal ini terkait topik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kita wajib untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat, wabil khusus yang saya baiknya sekarang, pengurus wilayah Provinsi IPAD Provinsi
Jawa Barat yang saya hormati, saya sebutkan namanya Ibu Ose Anggar-Dari. Tepuk tangan buat beliau. Tadi Pak Sulu sudah menyinggung begitu responsifnya beliau untuk kepentingan anggota luar biasa. Tentu kita juga wajib memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Panitia Ibu Dr. Petra Bunga Gunawan. Mohon izin kalau saya menyebutkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya diundang ke Jawa Barat, baik oleh teman-teman di Kanwil maupun IPA, ada rasa bahagia dan senang. Kenapa begitu? Karena saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi kepada teman-teman lama saya, kepada teman-teman baik saya, karena memang saya pernah bekerja mengabdi di Provinsi Jawa Barat. Tadi Ibu Ana sudah menyampaikan itu. Tapi di luar itu ada juga yang paling membahagiakan, karena saya bisa dipertemukan dengan mantan pacar saya. Sekarang sudah jadi suami ya. Ada di pojok kiri sana, hadir juga di tengah-tengah kita. Oke, tanpa bermaksud berpanjang kata, izinkan saya masuk kepada substansi mengenai penguatan hak pengelolaan pasca Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta. Saya berpikir pemilihan tema ini luar biasa, sangat penting dan strategis. Kenapa penting? Karena memang hak pengelolaan itu adalah suatu kebutuhan yang kita perlukan saat sekarang ini. Nanti saya jelaskan. Strategisnya gimana? Dengan adanya pengaturan hak pengelolaan, penguatan hak pengelolaan bagi teman-teman Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, itu sangat berhubungan langsung karena memperluas cakupan pekerjaan. Kalau kita kenal sekarang ada 8 tadi Pak PRT sudah menyampaikan. Masih ada lagi loh satu yang sangat penting dan strategis terkait dengan tugas pokok fungsi Ikatan Notaris Indonesia pasca keluarnya Undang-Undang 11 2020 itu. Ada yang tahu nggak sih? Sepertinya belum, kan masih ada yang lihat. Satu hal yang penting yang memperluas objek pekerjaan itu adalah ketika kita mengatur tentang hak atas tanah, bukan saja pada permukaan bumi yang disebut tanah, tapi juga pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Apakah terkaitannya sih? Kok itu memperluas pekerjaan? Saya sampaikan, mungkin belum diamati secara baik. Ketika ada gangguan penggunaan dan pemanfaatan tanah antara ruang bawah tanah, ruang atas tanah dengan permukaan bumi, kalau ada gangguan maka harus dibuat pernyataan persetujuan dari Ikatan Notaris Indonesia dan anggotanya mengenai persetujuan pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah itu. Ini luar biasa dan teman-teman harus mempelajari dengan baik hal ini, karena ini pekerjaan yang baru yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu pembukaan teman-teman semua. Dari tema itu kemudian setelah saya baca, pikiran saya ada dua perspektif, ada dua variabel yang sangat penting yang saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kenapa harus ada penguatan hak pengelolaan itu. Yang kedua, apa sih kaitannya ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu diundangkan, kemudian apa hubungannya dengan kita semua yang hadir di sini, kaitannya dengan hak pengelolaan itu. Oleh karena itu, dalam memberikan informasi terkait dengan topik ini, saya akan mengantarkan dulu pemahaman kita untuk mempermudah bagaimana sih materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 itu dalam klaster pertanahan. Kalau saya berbicara klaster pertanahan berarti termasuk tata ruang, karena
ini bagian yang satu sisi yang tidak bisa kita pisahkan. Teman-teman semua yang saya hormati, waktu saya diberikan beberapa bulan, ingatkan saya, kadang-kadang kalau saya berbicara itu lupa saya tak bawa. Makasih Bu. Oleh karena itu saya mencoba menyampaikan topik ini dengan outline sebagai berikut. Saya akan memberikan dulu apa sih latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapan saya, perdebatan, resistensi dan seterusnya ketika ini diinisiasi pada awal, jadi kita paham, oh iya penting rupanya undang-undang ini. Yang kedua, setelah itu saya akan menyampaikan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 dari klaster pertanahan atau klaster tata ruang dan pertanahan. Kemudian setelah itu saya akan memberikan pemahaman, informasi, semua sudah paham pasti. Informasi tentang kenapa sih ada pengaturan tentang penguatan HPL itu. Apa sebabnya, apa masalahnya, kenapa mesti diperkuat. Dan terakhir, ini juga penting sekedar pemantik diskusi nantinya mengenai bagaimana kondisi hak atas tanah pasca Undang-Undang 11 ini, tanpa bermaksud masuk di ruangnya Pak Kelvin nanti, beliau yang akan menyampaikan secara detail. Tapi saya pikir sebagai pemantik diskusi saya akan memberikan hal-hal penting sebagai kunci untuk memahami apa hak atas tanah pasca Undang-Undang 11 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dulu saya ingin sampaikan apa sih latar belakang daripada Undang-Undang 11 tahun 2020. Bapak coba kembali mengingat-ingat ketika komunikasi pemerintah pertama pada masyarakat ketika Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 ini dikomunikasikan kepada masyarakat. Banyak sekali pemerhati agraria, banyak sekali masyarakat yang resisten, bahkan terbelah terkait dengan undang-undang ini. Oleh karena itu pikiran saya untuk menghantarkan bagaimana pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya memberikan latar belakangnya sebagaimana yang dimuat dalam konsideran menimbang Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Ibu bapak sekalian, pada latar belakang pertama disampaikan bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembentukan pemerintah, tujuan pembentukan pemerintah, maka kita harus, atau pemerintah Indonesia harus mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan sosial keberagaman waktu. Untuk mewujudkan itu kemudian perlu kita menyiapkan, atau perlu kita, atau pemerintah perlu mengupayakan bagaimana pemenuhan hak-hak warga negara kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Melihat ini saja, pikiran saya luar biasa. Ini salah satu wujud daripada upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan, memenuhi hak-hak rakyat, kemudian menciptakan lapangan kerja. Kita setuju kan kalau seperti itu? Saya pikir seperti itu. Kenapa problem lapangan kerja ini penting kita selesaikan? Ini hak-hak rakyat, hak-hak dasar rakyat. Pekerjaan itu bukan cuma status, harga diri. Orang kaya tanpa pekerjaan masih berpikir, wah status saya apa? Itu bagian daripada harga diri orang secara personal. Persoalan tenaga kerja Indonesia tentu sudah banyak kita ketahui bahwa angkatan kerja kita sekarang ada yang mengatakan 2.600.000 tiap tahun ada angkatan kerja baru. Belum lagi masalah pengangguran nyata, ada yang bilang 7,5 juta dan seterusnya. Kalau pertumbuhan kita rata-rata hanya kemarin ada yang bilang 5% 3 tahun terakhir, hitungan teknokratiknya, hitungan teknisnya 1% pertumbuhan bisa menyiapkan 500 lapangan kerja. Kalau sekedar 5% berarti cuma 2.500.000, berarti hanya bisa kita penuhi untuk angkatan kerja baru. Bagaimana dengan penganggurannya? Sampai di sini pasti kita sepakat lagi bahwa ini penting. Sepakat kan? Oke, makasih. Yang kedua,
dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja itu, kita harus melakukan pengaturan kembali mengenai 3 hal. Yang pertama adalah kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi, dan yang ketiga adalah mengenai proyek strategis nasional. Kenapa UMKM menjadi perhatian penting ketika kita berbicara tentang penyediaan lapangan kerja? Informasi saya coba browsing tadi, bahwa orang yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah ini 56 juta. Statistik yang disampaikan ada lebih dari 60 sekian juta lebih yang terlibat dalam usaha UMKM ini. Hampir seperlima, berarti penduduk Indonesia masuk dalam kualifikasi itu. Belum lagi kalau kita berbicara tentang berapa jumlahnya usaha yang ada di Indonesia, 9,9% lebih itu UMKM. Dahsyat kalau ini diperbaiki. Saya pikir sepakat juga bahwa ini harus dilakukan pengaturan kembali. Yang kedua terkait dengan ekosistem investasi. Tadi Pak Suyus menyampaikan bisnis kita sangat ketinggalan. Bagaimana mungkin kita memperbaiki ekosistem investasi kalau kemudahan berusaha itu menjadi persoalan? Ada yang menyatakan 72 di ASEAN kita masih sangat ketinggalan. Dan yang terakhir adalah proyek strategis nasional. Pengaturan ketiga kelompok ini apabila kita inventarisasi, ada yang menyatakan 79 undang-undang terkait, belum peraturan pemerintah, belum peraturan menterinya, dilarang sih. Kenyataannya peraturan terkait dengan itu ada yang mengatakan disharmonis, saling mengikat, sehingga kemudahan berusaha, kemudahan untuk membuat suatu badan usaha misalnya menjadi terkendala. Bahkan kalau kita berpikir tentang izin untuk mendirikan usaha, luar biasa rumitnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau yang lalu membuat usaha itu pendekatannya dengan pendekatan izin, license approach, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diperkenalkan yang kita sebut sebagai RBI, risk based approach. Jadi tidak semua kegiatan usaha harus dengan izin, tergantung resiko seberapa besar resiko usaha itu bisa mempengaruhi kepentingan masyarakat termasuk lingkungan. Ibu bapak sekalian hormati, kalau 79 dirubah undang-undang itu dengan metode yang lama, satu aturan dirubah dengan satu aturan, kemudian pengalaman kita merubah undang-undang itu, satu undang-undang bisa 1-2 tahun. Masa sih 79 tahun kita harus melakukan itu? Maka dipilihlah satu metode yang semula diperkenalkan pada sistem hukum Anglo-Saxon yang mengaku adanya pertumbuhan dan seterusnya, dengan metode omnibus law. Satu aturan bisa mengharmonisasi, mencabut, merubah semua atau beberapa sektor terkait dengan itu. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan ada 79. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari latar belakang itu saya pikir kita semua yang hadir di sini melalui daring sepertinya harus sepakat bahwa ini penting dilakukan. Dan satu bukti hari ini kalau Bapak browsing mengenai investasi di Indonesia, lembaga pengelola investasi menyampaikan bahwa sudah ada negara Uni Emirat Arab itu 144 triliun itu sudah disetujui masuk ke Indonesia. Itu partai yang kita tidak bisa pungkiri. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu latar belakang yang menghantar pemahaman kita bahwa betul Undang-Undang 11 tahun 2020 itu penting dan memang kita butuhkan. Teman-teman semua peserta rapat, ulangi, peserta seminar nasional, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang hadir secara daring, yang saya lihat cukup banyak peserta. Saya coba masuk kepada klaster pertanahan dan tata ruang.
Pertanyaan mungkin muncul, kenapa sih klaster ini menjadi bagian ketika berbicara tentang penyediaan lapangan kerja? Kalau kita kaitkan bahwa dari kita hidup, lahir, beraktivitas sampai berpulang, itu pasti perlu hutang. Ketika berbicara tentang bagaimana kebutuhan membuat UMKM, berbicara tentang bagaimana memperbaiki kondisi investasi dan restrukturisasi nasional, pasti pikiran kita lari kepada bagaimana pengaturan tanah itu. Sehingga betul bahwa dari itu kemudian dari 15 bab yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja 146 pasal, 3 bab, bahkan kalau kita kaitkan ada 5 bab terkait dengan tata ruang dan pertanahan itu. Ada di bab 8, lagi bab 3 kemudahan usaha, bab 8 mengenai pengenalan tanah termasuk pertanahan norma baru, kemudian bab 9 mengenai kawasan ekonomi, kemudian proyek strategis bab 10, terakhir di bab 14 lagi bab 14 mengenai kawasan dan daerah terlantar. Begitu pentingnya klaster pertanahan ketika kita berbicara tentang bagaimana menyiapkan lapangan kerja, bagaimana memperbaiki ekosistem berusaha terkait dengan pertanahan dan tata ruang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa saja sih yang diatur dalam klaster pertanahan itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Saya menyimpulkan saja sebenarnya ada 4 yang mau dilakukan. Yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan mengenai penataan ruang. Kita tahu selama ini bahwa ketika berbicara tentang penataan ruang, ada penataan ruang laut, ada penataan ruang di darat, itu sekarang diintegrasikan. Kemudian bagaimana mempercepat produk-produk tata ruang yang berimplikasi langsung kepada bagaimana membuat izin, juga itu harus dipercepat. Bentuknya elektronik, mudah diakses, itu bagian-bagian yang diatur dalam penataan ruang ketika kita kaitkan pada Undang-Undang 20 tahun 2011 ini. Yang lain adalah mengenai menyelesaikan ketidaksesuaian antara tata ruang, kawasan, izin, dan hak. Latar belakangnya adalah kita tahu sekarang, kita tahu semua bahwa selama ini ada keterlanjuran yang kita lakukan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang saya maksudkan ketika kita terbitkan hak atas tanah di kawasan hutan misalnya, atau kan ada kegiatan yang dikeluarkan hak atau izin tidak sesuai dengan tata ruang. Ada juga yang wilayah administrasi pemerintahannya itu belum clear banget sehingga kita tidak bisa menempatkan siapa yang harusnya mengeluarkan izin itu. Ini sekedar pengetahuan saya sampaikan supaya lebih mudah mempelajari PP 43 2021 itu. Teman-teman semua itu kemudian yang ingin diselesaikan pada Undang-Undang 11 ini. Yang lain adalah terkait dengan pengadaan tanah, menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengadaan tanah. Kenapa ini penting? Berbicara tentang mengalokasikan kegiatan di permukaan bumi itu, pasti dahulunya proses pengadaan tanah. Kenapa? Tanah itu semua sudah dikuasai oleh orang tertentu, badan hukum tertentu dan subjek hukum yang lain. Sehingga kalau kita ingin menempatkan suatu kegiatan, maka larinya pasti proses pengadaan tanah. Sehingga permasalahan pengadaan tanah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian itu kita inventarisasi masalahnya, kita perbaiki, kita harmonisasi, dimasukkanlah materi muatan itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang lain masalah tanah. Perdebatan ketika dibalik pada legislatif DPR RI, harmonisasi dan seterusnya, ada persoalan sangat penting yang dibahas ketika masalah pertanahan ini dimasukkan dalam satu bagian di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Masalahnya, pertanyaan dasarnya adalah apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Karya kita ubah dengan undang-undang ini?
banyak pemerhati rakyat, banyak orang-orang yang berkecimpung dalam lapangan pengelolaan administrasi negara, termasuk saya. Saya nyatakan bahwa sebaiknya tidak. Kenapa? Karena memang dari prinsip-prinsip dasar yang terbuat dalam pasal 1 sampai 15 misalnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 untuk keadaan sekarang masih sangat relevan. Prinsip kebangsaan nasionalis misalnya di pasal 1 dan pasal 20 misalnya tentang hak Indonesia, warga negara Indonesia yang boleh memperoleh hak itu masih sangat relevan sekarang. Prinsip yang lain di UPA misalnya mengenai hak menguasai dan negara itu juga masih sangat relevan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang prinsip dan reform pembatasan luasan kemudian harus dikerjakan secara aktif di pasal 7, 17 dan pasal 10 itu masih juga relevan. Yang lain adalah pasal 14 membuat rencana umum, pasal 15 pemeliharaan tanah termasuk mencegah kerusakan itu juga masih sangat relevan. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau mengotak-atik itu, pikiran saya tidak tepat sehingga ini masih kita pertahankan. Tadi pengurus wilayah ini Jawa Barat mempertanyakan ada problem bagaimana satuan rumah susun ketika diberikan pada tanah bersama hak guna bangunan, apakah ini tidak menyalahi UPA? Nanti saya berikan kuncinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal lain norma baru yang diatur dalam klaster pertanahan itu adalah terkait konsep penguatan hak pengelolaan. Yang kedua adalah mengenai pengaturan hak atas tanah pada permukaan bumi yang disebut tanah yang diatur pasal 4 UPA ayat 1 dan 2. Yang lain adalah pemberian hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini bagian norma baru yang diatur dalam klaster pertanahan yang dibuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bapak Ibu sekalian hormati, yang lain mengenai bank tanah, tapi saya tidak masuk dulu itu karena PP-nya belum terbit. Mungkin minggu ini insya Allah akan terbit. Terkait juga rumah susun untuk warga negara. Dan yang lebih penting lagi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur dan memperluas mengenai objek tanah terlantar. Bukan hanya semata-mata tanah terlantar itu yang menjadi objek, tapi kawasan pun dengan undang-undang ini dan turunannya menjadi bagian objek yang bisa kita kualifikasi menjadi kualifikasi kawasan terlantar. Dan ini semua nanti akan dikelola oleh bank tanah. Kehadiran pemerintah ini diperlukan. Ibu bapak sekalian hormati, terkait dengan tanah terlantar ada yang menarik mengenai objek tanah terlantar itu juga masuk hak milik. Padahal kita tahu bahwa hak milik itu adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang bisa dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Bagaimana mungkin ini kita kualifikasi? Nanti Pak Sembiring, Pak Kelvin menjelaskan itu secara baik, tapi argumentasinya sangat kuat. Itu teman-teman semua kalau kita berbicara tentang klaster pertanahan dan tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Secara detail mungkin saya akan overview dulu apa yang diatur, tapi bahan saya nanti diberikan sehingga saya tidak perlu masuk lebih detail tentang overview mengenai PP 21 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan tata ruang. Intinya di sini adalah bagaimana mempercepat produk tata ruang supaya bisa dipakai sebagai dasar untuk mengeluarkan izin dan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana supaya bentuk pelayanan yang terkait dengan penataan ruang itu elektronik dan gampang diakses. Yang selanjutnya adalah bagaimana ketika tata ruang dipakai sebagai dasar perizinan yang kita sebut sekarang bukan lagi izin lokasi, tapi disebut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Ketika bersentuhan dengan sudah ada rencana detail tata ruang, maka kita akan banyak konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Apabila tidak ada rencana detail tata ruang masih menunggu kepada rencana tata ruang kabupaten kota, maka itu adanya persetujuan KKPR. Dan apabila oleh status yang menjadi rekomendasi namanya rekomendasi KKPR. Ini penting juga teman-teman yang bergelut di bidang perizinan, terutama teman notaris dan PPAT, tentunya ini bagian penting yang harus diketahui karena memang pengaturan izin lokasi itu sudah
ribet, dihilangkan. Sekarang namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kaitan PP 21 2021. Saya sedikit menyinggung tentang PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan dan yang lain terkait dengan hak atas tanah. Karena ini lapangan pekerjaan kita juga. Ketika kita melihat ada wilayah administrasi masih bersengketa antara wilayah satu dengan yang lainnya, kita harus segera menyelesaikan. Kenapa? Karena pendaftaran tanah itu sangat terkait dengan wilayah administrasi pemerintahan. Kita tahu bersama bahwa ketika berbicara tentang pendaftaran tanah, itu wilayah kerjanya satuan pendaftaran tanah dan wilayah desa. Bagaimana mungkin kita melakukan pendaftaran tanah misalnya PTSL kalau wilayah desanya belum definitif? Penetapan lokasinya menjadi susah. Yang lain adalah ketika ada konflik antara rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang di bawahnya misalnya kabupaten belum harmonis, maka itu perizinan ditunda dulu sampai diharmonisasi, kemudian ditetapkan penetapan ditetapkan rencana tata ruangnya yang setelah ditetapkan dengan baik itu. Yang lain adalah ketika ada ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan misalnya. Penyelesaiannya adalah siapa duluan ditetapkan. Kalau tata ruang ditetapkan duluan, maka yang dipakai rencana tata ruang, kawasan hutannya kemudian di belakang. Dan seterusnya. Saya tidak terlalu masuk di sini karena mungkin bisa dipelajari pada beberapa PP yang lain. Tapi yang penting adalah di sini pengaturan PP 43 ada yang penting buat kita semua. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang pemberian hak pada perairan yang tertutup dengan air, ada kegamangan, ada persoalan hukum, ada yang tidak secara tegas memahami tentang ini. Sebelumnya masih ada keraguan ketika bidang tanah itu tertutup dengan air, apakah itu memungkinkan diberikan hak atas tanah? Padahal jelas pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan atas dasar hak menguasai negara diberikan hak atas tanah pada permukaan bumi yang disebut tanah, termasuk ruang atas dan ruang bawah sepanjang berhubungan langsung dengan pemanfaatan permukaan bumi itu. Artinya, ketika ada kegiatan pembangunan, kegiatan manusia yang memanfaatkan bidang tanah yang tertutup dengan air sepanjang berhubungan langsung dengan konstruksi di permukaan tanah itu, ini pun bisa diberikan hak atas tanah. Jelas sekali di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekarang diperluas, bukan hanya berhubungan langsung, tidak berhubungan langsung pun bisa diberikan hak atas tanah, termasuk ruang atas dan ruang bawah. Tapi nanti di belakang saya akan jelaskan lebih pelan-pelan atau lebih lengkap lagi. Teman-teman semua yang saya hormati, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mungkin memang masih banyak teman-teman belum pernah berhubungan langsung tentang kegiatan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi tidak ada salahnya kami juga memberikan perspektif tentang ini, karena juga pada akhirnya teman-teman juga bisa membantu kegiatan pengadaan tanah itu, terutama terkait dengan alat bukti hak yang bisa diganti rugi misalnya. Teman-teman semua yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya selama ini ditemui beberapa hal yang menjadi persoalan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, atas dasar inventarisasi masalah, kita lakukan pengaturan kembali di dalam bab 8 di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Antara lain tentang bagaimana ketika proses pengadaan tanah berbenturan dengan tanah wakaf, berbenturan dengan kawasan hutan, berbenturan dengan aset pemerintah. Intinya, pada saat penetapan lokasi, semua perizinan terkait pemanfaatan itu harus diselesaikan dulu sehingga pada proses pelaksanaan pengadaan tanah menjadi lancar. Clear?
sekalian yang saya hormati, yang lain adalah yang penting-penting saya sambil mengenai nilai ganti rugi. Pada saat appraisal itu menetapkan nilai ganti rugi, sekarang ini pada prakteknya masih rentan dengan gugatan. Pertanyaan muncul, kalau selalu digugat terkait dengan appraisal, padahal ini lembaga yang kita percaya sebagai lembaga independen, bagaimana mungkin bisa mempercepat proses pengadaan itu? Sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan bahwa apabila sudah dinilai itu menjadi final dan mengikat. Tapi hati-hati, ada kalimat terakhir yang merasa terakhir. Sepanjang sudah dilakukan proses penilaian menurut standar penilaian yang diketahui atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kalau sepanjang itu dilakukan seperti itu, maka gugatan menjadi tidak ada kesempatan untuk menggugat. Harapannya ini bisa kita lakukan, kemudian proses penilaian tidak terlalu banyak digugat, proses pengadaan tanah kemudian menjadi lancar. Sangat luar biasa jalan keluar yang diberikan undang-undang ini. Saya pikir itu yang penting. Saya sekarang masuk kepada penguatan hak pengelolaan. Untuk mengetahui kenapa ini diperkuat, saya coba merefer beberapa pendapat ahli. Profesor Budi Harsono mengatakan bahwa yang dimaksud hak pengelolaan itu adalah intilan dari hak menguasai negara. Guru kami, Profesor Maria mengatakan bahwa hak pengelolaan itu bagian dari hak menguasai negara. Ahli pertanahan lainnya, Profesor Apel mengatakan bahwa hak pengelolaan ini jelas adalah suatu hak yang oleh UPT telah lupa untuk diatur dalam undang-undang agraria. Kalau saya sih menafsirkan bahwa yang dimaksud hak pengelolaan itu adalah hak sebagian dari hak menguasai negara yang kewenangannya ditentukan atau sebagian kewenangan diberikan kepada subjek hak pengelolaan itu. Tadi Pak Suyus mengatakan apa kewenangan itu? Yang pertama merencanakan penuntukan yang di dalam hak pengelolaan itu, yang kedua menggunakan sendiri atau melakukan kerjasama yang lain atau yang lain. Ini nanti teman-teman notaris akan membuat perjanjian itu. Yang lain adalah melakukan penentuan atau menarik uang tahunan atau kita sebut dengan uang wajib tahunan misalnya. Itu sebenarnya dari para ahli saja masih tidak satu kesepahaman terkait dengan konsep hak pengelolaan ini. Untuk lebih menggambarkan kenapa ini juga perlu diperkuat, saya coba untuk mengidentifikasi beberapa hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang hak pengelolaan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta seminar nasional yang diinisiasi oleh pengurus wilayah IPA Jawa Barat yang juga saya hormati, berbicara tentang konsep hak pengelolaan ketika kita cari dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, satu pintu yang kita bisa lihat di penjelasan umum angka 2 nomor 2. Di situ disebutkan bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau penguasa ulang ini. Negara bisa memberikan hak atas tanah pada seseorang atau badan hukum dan pengelolaan kepada penguasa yang disebut penguasa. Pada penguasa itu adalah jabatan instansi pemerintah daerah Surakarta dan Surakarta sekarang pemerintah daerah. Itu saja pengaturannya dan ditafsirkan bahwa pengelolaan itu yang kita kenal sekarang sebagai hak pengelolaan. Teman-teman semua yang saya hormati, hak pengelolaan juga bisa kita lihat pada Undang-Undang 21 tahun 97 mengenai definisi operasionalnya. Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang tentang Rumah Susun dan seterusnya juga menyebut hak pengelolaan itu, tapi tidak disebutkan apa sih wujudnya, apa kewenangannya, apa subjeknya dan seterusnya. Kalau di Undang-Undang Nomor 4 hanya menyatakan bahwa hak tanah ulangi. Saya bacakan saja. Undang-Undang Nomor 4 tentang hak tanggungan atas tanah, undang-undang yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa hak bisa berada di atas HPR atau tanah negara dan seterusnya. Ini kan sepengkal dan
diatur di beberapa ketentuan perundang-undangan. Padahal fakta hukum bahwa hak pengelolaan itu sangat kita butuhkan. Tadi Pak Suyus dengan baik menjelaskan bahwa konsep hak pengelolaan itu sangat baik kita perkuat, karena memang bisa kita gunakan untuk melakukan bagaimana hak atas tanah itu bisa lebih efektif, efisien, dan berdaya guna berhasil guna. Artinya bahwa ketika seseorang hanya memiliki hak pakai misalnya, kita tidak memungkinkan untuk memberikan hak di atasnya. Padahal banyak sekali aset-aset pemerintah yang memungkinkan kita melakukan kerjasama pemanfaatan tanpa hilangnya aset, tapi nilai pendapatan pada negara kita dapatkan. Atas dasar itu kemudian konsep tentang penguasaan, konsep tentang penguatan hak pengelolaan betul-betul kita harus atur. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaturannya? Ibu bapak sekalian, peserta seminar nasional yang kami hormati dan saya muliakan, di bab 8 mengenai tanah, norma dari tanah itu disebutkan bahwa apa sih definisi hak pengelolaan itu sudah sangat jelas dan tidak memerlukan perdebatan lagi. Yang kedua, siapa sih subjeknya juga diatur. Yang ketiga adalah apa kewenangannya juga diatur. Yang lain adalah bagaimana kewenangan dipergunakan, itu juga diatur. Terakhir, bagaimana pengendaliannya. Tapi yang penting di sini ingin saya sampaikan bahwa ketika berbicara tentang pelaksanaan tugas pejabat pembuat hak tanah, banyak sekali objek yang bisa kita lakukan ketika pembuatan hak pengelolaan ini ditetapkan. Tadi Pak Effendi mengatakan 8 jenis akte. Ini objeknya diperluas. Belum lagi perjanjian pemanfaatan tanah notaris, belum lagi akte-akte perbuatan hukum di atas aturan PPAP dan seterusnya. Banyak sekali, tapi untuk lebih detail saya sampaikan ini, saya pikir memerlukan waktu yang lama sehingga saya tidak sampaikan secara detail. Ini diskusi dua arah saja kalau ada yang mau menggeluti persoalan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ketika berbicara tentang penguatan hak pengelolaan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang pertama pengertiannya sudah jelas, subjeknya sudah oke, objeknya sudah iya. Tadi dijelaskan bahwa objek hak pengelolaan bukan saja tanah negara, tapi bisa diberikan juga di tanah nelayan. Juga misalnya bagaimana kalau hak atas tanah di atas pengelolaan itu yang diberikan HGU, HGP, dan apakah itu dilakukan kerjasama pemanfaatan tanah. Terakhir mengenai jangka waktu, nanti Pak Kelvin juga akan menyampaikan ini apa bedanya jangka waktu ketika di atas tanah negara, ketika berada di atas hak pengelolaan. Tentunya saya tidak masuk itu, nanti kasihan Pak Kelvin ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, secara cepat saya akan menggambarkan sedikit mengenai konstruksi pengaturan hak atas tanah sekarang ini pasca Undang-Undang 11 2020. Beberapa kali tadi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 560, maka yang bisa diberikan hak atas tanah terbatas pada permukaan bumi yang kita sebut tanah. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan penafsiran ekstensif bahwa bukan hanya itu yang kita bisa berikan, tapi memungkinkan untuk kita berikan hak atas tanah pada permukaan bumi, pada ruang atas tanah, dan pada ruang bawah tanah. Kenapa ini penting? Kita lihat misalnya kalau teman-teman dari Bandung ke Jakarta jalan-jalan ke Pondok Indah Mall, ada kayak tembakan tim 1, tim 2 sudah memanfaatkan ruang atasnya. Sampai sekarang kita belum bisa memberikan hak. Teman-teman juga kalau pernah ke Makassar, di lapangan Karabosi, di atas lapangan di bawahnya sudah mall dan beberapa kegiatan jasa lainnya. Belum lagi kalau Bapak Ibu naik MRT misalnya, dari depan kantor kami sisi Singamangaraja sampai di Senayan misalnya sudah menggunakan ruang bawah dan ruang atas khusus. Artinya adalah suatu kebutuhan bahwa kita harus memang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila seseorang atau apabila
kegiatan itu permukaan bumi ruang atas obrol diberikan hak atas tanah. Saya pikir ini sangat penting dan memang kita sangat butuhkan. Kalau begitu, bagaimana sekarang pengaturan hak atas tanah itu pasca Undang-Undang 5 pasca Undang-Undang 11 2020 yang kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, bisa diberikan hak atas tanah pada permukaan bumi yang disebut tanah. Misalnya Bapak lihat ada apartemen menggunakan sampai berapa tingkat, itu masih dalam rejim hak atas tanah permukaan bumi karena konstruksinya masih berhubungan dengan permukaan bumi. Tapi kalau kita berbicara tentang yang saya gambarkan tadi, MRT sudah menggunakan ruang atas yang tidak berhubungan secara langsung dengan permukaan bumi. Berhubungan secara langsung itu bisa dilihat dari dua variabel, mengenai fungsinya, mengenai strukturnya. Strukturnya itu adalah konstruksinya, fungsinya adalah pemanfaatannya. Kalau konstruksinya tidak berhubungan langsung dengan pemanfaatan tanah permukaan bumi, kalau fungsinya berbeda, misalnya di bawah air, di atas jalan, berbeda, maka itu rejimnya hak atas tanah pada ruang bawah. Demikian juga ruang atas tanah. Memang panjang ini perdebatannya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika ada benturan kepentingan antara pemegang hak atas tanah pada permukaan bumi dengan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan ruang bawah, maka itu pekerjaannya Bapak. Saya membuat konstruksinya seperti ini. Apabila ingin memanfaatkan ruang atas dan ruang bawah, mengganggu penggunaan tanah permukaan bumi, harus dibuatkan persetujuan dengan akte autentik untuk menyatakan bahwa itu setuju. Tapi tidak segampang itu. Kalau mengganggu itu bisa dinilai dengan kerugian yang dilakukan oleh appraisal. Itu hal-hal yang saya pikir menarik berkaitan dengan pekerjaan teman-teman sebagai notaris, berkaitan dengan teman-teman pekerjaannya sebagai PPAT. Karena waktu lebih kurangnya saya mohonkan maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.